Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, diantaranya saya sendiri, Silgira M. Nur. Yang kedua ada Imel Sanda, yang ketiga ada Muhammad Fahri Ihsan, dan yang keempat ada Ahmad Manesa. Adapun topik yang akan kami bahas pada video kali ini mengenai asam nukleat. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu asam nukleat. Jadi, asam nukleat merupakan makromolekul yang berfungsi dalam menyimpan dan menyalin informasi genetik. Informasi genetik yang dimaksud ialah DNA dan RNA. Adapun jenis-jenis dari asam nukleat sendiri ialah ada DNA atau biasa disebut dengan deoksiribonukleik acid yang berfungsi dalam mengirim informasi genetik ke RNA. Selanjutnya ada RNA atau biasa disebut dengan ribonucleic acid yang berperan dalam mengirim informasi ke sintesis protein. RNA sendiri terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada mRNA atau messenger ribonucleic acid, lalu ada tRNA atau transfer ribonucleic acid, dan yang terakhir ada rRNA atau ribosomal ribonucleic acid. Nah, untuk selanjutnya ada perbedaan antara DNA dan RNA, di mana perbedaan utama antara DNA dan RNA terletak pada struktur, stabilitas, dan perannya dalam ekspresi genetik. DNA berfungsi sebagai cetak biru kehidupan, sedangkan RNA berperan dalam menerjemahkan dan mewujudkan instruksi genetik menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Dan ada pula fungsi utama asam nukleat pada sel, yang dimana fungsinya itu ada dua, menyimpan informasi genetik DNA dalam bentuk urutan basa nitrogen yang tersusun dalam struktur helix gendanya. Fungsi yang kedua yaitu menyalin dan mewariskan informasi genetik yang terjadi melalui dua proses utama, yaitu replikasi DNA dan transkripsi RNA. Oke, untuk materi struktur dasar asam nukleat itu ada 3 bagian, yaitu komponen nukleotida, ikatan dalam asam nukleat, dan struktur helix ganda. Dalam asam nukleat itu terdiri dari unit-unit yang disebut nukleotida. Nukleotida itu punya 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ada pula ikatan dalam asam nukleat itu ada 2, yaitu ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen. Untuk ikatan fosfodiester itu yang menghubungkan nukleotida dalam satu rantai melalui fosfat dan gula pentosa. Sementara untuk ikatan hidrogen itu menghubungkan pasangan basa di antara 2 rantai DNA. Selanjutnya mengenai struktur helix ganda. Pada DNA terbentuk helix ganda yang itu 2 rantai nukleotida yang berpasangan. Sementara itu pada RNA cuma terbentuk rantai tunggal, tidak seperti DNA yang ganda. Selanjutnya mengenai mutasi dan kerusakan DNA. Untuk pertama ada mutasi. Mutasi itu umumnya ada 4, yaitu substitusi, inersi, dilesi, dan frame shift. Untuk substitusi itu pergantian satu basa nitrogen dengan basa lainnya. Jadi basa nitrogen yang ada di DNA ini tergantikan sama basa nitrogen yang lain. Selanjutnya ada mutasi inersi, yaitu penambahan satu atau lebih dari nukleotida dalam sekuens DNA. Sementara itu ada mutasi dilesi yang kebalikan dari mutasi inersi, yaitu penambahan satu atau lebih nukleotida dalam sekuens DNA. Yang terakhir itu ada mutasi frame shift atau mutasi inersi atau dilesi yang mengubah kerangka pembacaan DNA. Ada pula yang hal-hal yang menyebabkan kerusakan DNA. Bisa jadi karena paparan radiasi seperti ultraviolet, ada sinar X dan sinar gamma. Bisa juga karena
terkena bahan kimia berbahaya seperti asam rokok. Dari faktor-faktor eksternal tersebut bisa juga terjadi karena faktor internal seperti kesalahan saat replika atau sintesis DNA yang menyebabkan hasilnya itu kurang bagus atau cacat. Saya akan menjelaskan bagian jenis kerusakan DNA dan cara memperbaikinya. Yang pertama, jenis kerusakan DNA. Ada yang namanya fotoproduk yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet yang menghasilkan struktur abnormal seperti dimers pyrimidin, yaitu dua basa pyrimidin yang menempel satu sama lain. Kemudian ada dimers, ini mengganggu replikasi dan transkripsi DNA. Ada patahan untai tunggal, single strand break. Patahan hanya terjadi pada satu untai DNA. Biasanya disebabkan oleh radikal bebas atau stres oksidatif. Kemudian ada patahan untai ganda yang terjadi ketika kedua untai DNA rusak, membuat kerusakan lebih sulit diperbaiki dan berpotensi menyebabkan mutasi atau kematian sel. Kemudian ada ikatan silan cross-linking yang terjadi ketika molekul DNA berikatan secara abnormal dengan molekul DNA lainnya atau dengan protein. Sering disebabkan oleh zat kimia berbahaya atau obat-obatan seperti cisplatin. Kemudian ada DNA adak yang terjadi karena molekul kimia kecil menempel pada DNA yang bisa mengganggu fungsi normal DNA. Ledak ini sering disebabkan oleh exposure terhadap zat karsinogen seperti dari asap rokok. Kemudian untuk mekanisme perbaikannya, itu ada base excision repair (BR) yang fokus pada perbaikan kerusakan basa DNA yang kecil seperti akibat oksidasi atau alkilasi. Enzim glikosilase mengenali dan menghilangkan basa yang rusak, kemudian lubang yang terbentuk diisi ulang dengan basa yang benar. Kemudian ada nucleotide excision repair (NER), didesain untuk memperbaiki kerusakan yang lebih besar seperti fotoproduk atau dimers pyrimidin yang bekerja dengan memotong segmen DNA yang rusak, kemudian sintesis ulang dilakukan untuk menggantikannya. Kemudian ada mismatch repair (MMR), mengoreksi kesalahan selama replikasi DNA seperti basa yang tidak cocok, sangat penting untuk mencegah mutasi. Kemudian ada homologous recombination, digunakan untuk memperbaiki patahan untai ganda dengan menggunakan untai DNA yang homolog sebagai template. Sangat akurat dan sering terjadi selama fase S dan G2 dari siklus sel. Dan yang terakhir ada non-homologous enjoining (NHAJ), menghubungkan ujung-ujung DNA yang patah tanpa menggunakan template homolog. Ini cepat tetapi cenderung menyebabkan mutasi. Demikianlah video pada kelompok 6. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.